شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Awalan, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama kita ini memanjatkan syukurullah azza wa jalla, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan, nikmatan wasi'atan, di mana alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi atau memberikan, mengaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, hatta najtami'u fi hadhihi al-fursa al-jamilah wa fi hadzal makan al-mubarakah insyaallah taala, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa tersebut alhamdulillah di pagi mulia ini kita dikumpulkan di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini ya Bapak sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka untuk melanjutkan jihad kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah kita melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang fardhah ya, ibadah yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh alhamdulillah dilaksanakan dengan berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lain. Ini sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa idza faraghta fansab. Ya, fa idza faraghta fansab. Jika kalian telah selesai melakukan amal ibadah ya, persoalan yang satu, maka lanjutkan dengan ibadah yang lain. Karena memang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu ya, kita diciptakan itu tidak lain hanya untuk apa Bapak sekalian? Untuk ibadah. Sebagaimana Allah taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, ya, makhluk dinamakan dengan jin, makhluk yang dinamakan dengan manusia, kecuali tugas mereka adalah lil ibadah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang seyogianya yang menyampaikan di pagi hari ini adalah guru kita ya Pak ya. Guru kita, beliau Masya Allah, saya juga mengenal baik dengan beliau. Mudah-mudahan ya udzur beliau karena urusan ya Pak ya, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan urusan-urusannya ya, dan bisa bertemu lagi. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini, inilah mungkin ya petunjuk Allah biar saya bisa kesini, bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ya udah lama katanya, berapa tahun Pak? Bertahun-tahun ya, subhanallah ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan silaturahmi di pagi hari ini menjadikan ya, mendatangkan keberkahan buat kita semua ya Bapak sekalian ya. Arti dari keberkahan ini adalah kasratu al khair, ziyadatul khair ya. Yang disebut dengan berkah itu adalah banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Ketika Bapak itu Ibu mendoakan orang lain, barakallahu fik, sering Pak ya, atau mendoakan keberkahan, maksudnya adalah agar saudara kita itu diberikan kebaikan, maksudnya ya, barakallahu fik, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk Anda. Seperti itu. Maka kita jawab Pak, kalau Bapak ingin mendoakan kembali, wa iyyak, itu ya Pak ya, engkau kamu juga gitu ya. Tapi kalau nggak mau mendoakan, amin.
Tuh ya, wah pelit banget nih, didoain malah gak doain juga ya. Dan kalau didoain barakallahu fiik, amin. Udah mau mendoakan lagi ya Pak ya. Tapi itu jawaban-jawaban yang memang ya masyitum, terserah Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah tadi disebutkan kita masih berada di bulan apa Pak? Di bulan Rajab ya, bulan Rajab. Sudah mendekati akhir bulan Rajab justru ya, atau masih panjang? Masih sekitar tanggal 10 hari lagi ya, subhanallah. Baik, bulan Rajab Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita tahu mungkin bulan Rajab adalah merupakan satu dari 4 bulan haram. Betul ya Pak ya? Satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kemuliaan ini disebutkan oleh para ulama. Ya, para ulama membawakan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ya, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan 4 bulan ini, yakni firman-Nya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan-bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 12 syahra. Jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. yakni 12 bulan ini sudah ada ketentuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Masya Allah. Jadi bulan-bulan yang Bapak hafal mulai dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadi Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hafal Ibu Bapak ya? Iya, jangan gitu. Karena terbiasa dengan bulan-bulan nasional jadi gitu. Ya mudah-mudahan. Sedangkan Bapak sekalian rahimakumullah, apapun sebenarnya tentang syariat ini itu berkenaan dengan bulan Hijriyah. Ketika ibu misalkan atau mungkin putri ibu memiliki putra atau putri lahir, kan dihitung kalau akikah ya Pak ya. Akikah itu dihitung dari mana? Bulan Hijriyah. Ya Pak ya, bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah lebih sedikit dibanding bulan nasional ya Pak ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 4 bulan. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rincian 4 bulan tersebut, namun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, beliau menyebutkan salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut kata beliau. Beliau SAW menyebutkan dengan rinci Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Satu lagi apa Bapak Ibu sekalian? Rajabul Mudhar. Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rajab Mudhar. Mudhar itu nama suku. Ya Pak ya. Kenapa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama suku ini? Karena pada waktu itu suku yang paling ya mengagungkan atau memuliakan bulan Rajab adalah suku Mudhar. Suku Mudhar ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadal Akhir wa Sya'ban. Bulan Rajab bulan keberapa dari bulan Hijriah Bapak Ibu? Hitung lagi. Jadi berapa? Bulan ke-7. Karena bulan Ramadan bulan ke-9. Dihafal lagi ya Pak ya. Ya. Jadi kemuliaan bulan Rajab atau bulan haram, dan termasuk bulan haram tersebut adalah bulan Rajab. Para ulama menjelaskan kenapa, ya apa indikasi dari
bulan ini adalah bulan haram. Yani sebagian para ulama menjelaskan seperti Qatadah dan yang lainnya, beliau menjelaskan bahwa bulan-bulan haram tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal kebaikan. Subhanallah, Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini, berkumpulnya kita di pagi hari ini mendatangkan pahala yang berlimpah dan kita laksanakan alhamdulillah di bulan Rajab atau di bulan haram. Namun juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa bagi orang-orang yang melakukan keburukan atau kemaksiatan faliyudzubillah di bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Rajab ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bentuk pemulihan kita di bulan Rajab adalah memperbanyak ibadah, ya. Terlebih lagi kita tentu ketika menghitung bulan Hijriyah, bulan Rajab 2 bulan atau 1 bulan sebelum menjelang bulan suci Ramadan sebagaimana tadi disampaikan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, maka hati kita bergembira. Hati kita bergembira karena akan menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Ya. Seyogianya seorang muslim itu memiliki sifat dan sikap seperti ini. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kegembiraan seseorang ketika melihat atau menyambut bulan suci Ramadan adalah merupakan tanda keimanan ada pada dirinya. Nah, ini yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian. Maka tanya hati kita, ketika mendekati bulan Ramadan, apakah gembira yang ada atau sebaliknya? Mungkin ada sebagian yang gembira karena mungkin kalau di bulan Ramadan bisnisnya ya sudah mulai, bulan ini sudah mulai ke Tanah Abang lagi ya, Masya Allah ya, sudah ke tanah. Kegembiraan seperti ini wallah alam bisawab ya, mubah insya Allah ya, mubah, boleh-boleh saja ketika mendapatkan bulan suci Ramadan dengan keberkahannya itu. Mungkin diantaranya adalah ketika teman-teman yang memiliki bisnis ya yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, bisnis makanan, bisnis pakaian dan seterusnya, itu bisa melonjak naik ya beberapa persen. Namun tentu harus ada pada diri seorang muslim itu kegembiraan untuk menyambut karena keagungan bulan suci Ramadan tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, seorang muslim hendaknya itu khawatir jika tidak ada perasaan gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena keimanan itu ada pada dirinya, itu ditandai dengan kegembiraan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus gembira ketika mendengar Ramadan sudah dekat Bapak Ibu sekalian? Ya, sekali lagi ini memang banyak ya versi, artinya kembali kepada hati masing-masing. Jika yang dimaksud adalah yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian ya, ketika menjelang Ramadan dia bergembira, namun gembiranya karena mungkin masalah dunia, wallah alam ini masih dibolehkan selama tidak melalaikan ya Bapak Ibu sekalian ya, selama tidak melalaikan ya. Namun jika apa yang kita lakukan selama ini di bulan suci Ramadan justru melalaikan dari inti dari Ramadan tersendiri, karena Ramadan di sana para ulama mengatakan ya, menjelaskan bahwa bulan berkumpulnya ibadah. Betul tidak Pak? Bulan berkumpulnya ibadah. Ya, di sana ada siang, di sana ada salat, di sana ada tilawatul Quran, di sana ada sedekah, di sana ada ibadah umroh. Bahkan ibadah umroh yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya yang terkumpul di bulan suci Ramadan. Kan pertanyaannya, dengan banyaknya ibadah berkumpul di bulan suci Ramadan, mampukah kita untuk melaksanakan semuanya? Sedangkan yang hari-hari ini saja yang tidak berkumpul kita lalai.
Kita lalai. Kita lalai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alasan kita bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan adalah karena kita memahami banyaknya kemuliaan di bulan tersebut. Banyaknya keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan tersebut. Beribadah semakin nikmat dan kemudian lezatnya kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, itu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah merupakan tanda kegembiraan Nabi SAW kepada akan datangnya bulan suci Ramadan. Maka beliau SAW menyampaikan, ya qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ya, menyampaikan kegembiraan ini kepada para sahabatnya. Ya, senangnya begitu. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan taala. Beliau menyampaikan, mengomentari atau dengan hadis yang tadi kita baca, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah, dan seterusnya, ya. Itu beliau hafizallahu taala menyampaikan hadal hadis bisyarah li ibadillahi salihin. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, itu adalah bisyarah, kabar gembira lil ibadis salihin, untuk hamba-hamba yang saleh, bi qudumi syahr Ramadan, itu akan datangnya bulan suci Ramadan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbar as-sahabah radhiyallahu anhum bi qudumihi. Karena ini dibuktikan oleh Nabi SAW mengabarkan kabar gembira ini juga kepada para sahabatnya. Walaysa hadza ikhbaran mujarradan, kata beliau. Bukankah ini bukan sekedar kabar gembira semata, ya. Ini merupakan bisyaratuhum bimusim azim, yaitu kabar gembira mengabarkan akan datangnya musim atau momen yang agung. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, tanya hati kita, seperti apa kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Apakah senang, bergembira, atau sebaliknya? Faliyadzubillah. Karena mungkin ada sebagian juga ketika mendengar bulan Ramadan, hati mereka sempit. Ya, mereka kadang lebih paham sempit. Kenapa? Karena akan disibukkan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga mereka enggan untuk melakukan amal-amal ibadah yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Mereka itu enggan, Bapak Ibu sekalian, sehingga sempit hatinya, dadanya sempit, pikirannya pusing, karena mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah mungkin berlangsung itu terhambat. Seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Namun mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa gembira ketika mendengar bulan suci Ramadan akan datang, Bapak, ya. Sehingga insyaallah kita termasuk bagian orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sehingga dengan dekatnya Ramadan, ya, sudah di depan mata kita. Hitungan hari sekarang, ya, tadi disampaikan bahwa kurang lebih 40 hari lagi, kurang lebih. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. 40 hari itu tidak lama, Bapak Ibu sekalian. 40 hari itu tidak lama. Begitu singkatnya waktu itu. Sehingga kita perlu persiapan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jangan sampai kita berleha-leha atau bersantai-santai ria. Nantilah Ramadan toh biasa seperti itu. Seperti itu, ya Pak, ya. Toh kita sudah melewati Ramadan itu seumur kita. Ya, bapak-bapak yang sudah umurnya lebih dari 50 tahun, ya 50 kali Ramadan itu. Sehingga mungkin ada yang sudah merasa, wah, Ramadannya seperti biasa. Seperti biasa kayak gitu. Apa, Pak? Sahur, puasa, terus apa lagi? Tarawih, baca Quran, gitu ya. Kalau yang dipikirkan biasa seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Karena Bapak masih menghafal, Bapak Ibu masih menghafal rutinitas ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi kalau yang dimaksud adalah, ya, ngabuburit, apalagi
Nah, kalau yang dipikirkan adalah hal-hal itu, la ilaha illallah. Nah, fa'idzubillah ya. Tidak. Maka tentu kita harus memiliki persiapan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan seorang ulama ya, Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ya, ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya ketika menjelang bulan suci Ramadan ya, agar ibadah Ramadan itu tidak terbengkelai atau tidak dilalaikan. Yang beliau mengatakan dari beberapa hal yang harus diwaspadai, satu di antaranya yang paling ya menonjol adalah beliau mengatakan hindari atau hati-hati mewaspadai sikap dan sifat yang dimaksud dengan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Idza hadara waqtuhu. At-tahawun bil amri yaitu sikap lalai. Nah ini Pak ya. Sikap lalai at-tahawun bil amri dengan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza hadara waqtuhu, jika kewajiban atau perintah itu sudah berada di depan mata. Sudah dekat. Itu melalaikannya. Ya mungkin sebagian dari kaum muslimin yang menganggap biasa bulan suci Ramadan, yaitu itu saja Ramadan, sehingga mereka tidak mempersiapkannya. Maka kata beliau rahimahullah taala, mereka ketika lalai, sikap lalai terhadap kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sikap menyepelekan kewajiban. Apapun ibadah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika melalaikan ibadah, maka beliau mengatakan bahwa ini bentuk dari sikap menyepelekan amal ibadah atau menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan sikap meremehkan, sikap menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hukuman. Apa hukuman bagi orang-orang yang tidak ya atau meremehkan bahkan menyepelekan amal ibadah? Beliau mengatakan yang pertama adalah ketika seseorang itu lalai dari amal ibadah, ini adalah bentuk dari meremehkan bahkan menyepelekan amal ibadah, maka orang-orang seperti ini akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hukuman kata beliau. Yang pertama adalah mereka akan dilemahkan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Mereka akan dilemahkan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Dan yang kedua, mereka terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalang dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita telah satu persatu Bapak Ibu sekalian. Hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melalaikan satu bentuk meremehkan bahkan menyepelekan ibadah adalah akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah tersebut. Ramadan yang telah lalu Bapak Ibu sekalian, coba kita merenung ya. Sendiri-sendiri tentu ya. Adakah Ramadan yang begitu susah ketika beribadah? Ramadan justru susah ibadah. Tidak bisa beribadah, maksudnya bukan karena sakit, bukan. Tapi ya sakitnya sakit hati ya Pak ya. Hatinya sakit, sedang sakit. Ketika mereka misalkan siang, dia sehat badannya. Tidak punya uzur dia, tapi banyak kaum muslimin yang tidak berpuasa. Banyak tidak Pak? Ketika mereka melaksanakan ibadah itu beratnya bukan main. Luar biasa beratnya. Badannya sehat. Begitu juga mungkin ibadah-ibadah yang lain, salat tarawih, ya mungkin bahkan ada yang full Ramadan tidak pernah salat tarawih, ada nggak? Wujud, banyak Bapak sekalian rahmatullah, tidak sedikit, banyak sekali, ya. Atau minimal mereka, ya bolong-bolong ya Pak, ya. Kalau mungkin hari pertama, seminggu pertama masih masya Allah ya penuh nggak Pak? Nanti kalau udah minggu kedua, ketiga udah bludak keluar. Ya ada yang bilang maju, tapi kalau saya bilang udah sampai bludak keluar. Maksudnya nggak pernah ke masjid lagi. Nggak pernah ke masjid lagi ya. Faliyadzubillah. Dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah tersebut. Tilawat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bapak janjinya apa coba? Ibu janjinya apa? Nanti Ramadan saya mau baca Al-Quran. Ya, ingin mengikuti para ulama
yang mereka bisa mengkhatamkan lebih dari berapa Pak? Dari 50. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengkhatamkan setiap Ramadan berapa kali? 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Bapak 2 lembar. 2 halaman. Bahkan 2 ayat ya. Masya Allah. Kenapa Pak? Kenapa? Siang lemes, ngantuk. Malam, Masya Allah. Nanti deh hari kedua, nanti hari ketiga, keempat, kelima Al-Quran, Masya Allah. Di meja dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir masih di meja, nggak pernah dibuka. Dan itu yang terjadi di diri kita semua. Kita nggak usah cerita orang lain, kita aja ya Pak ya. Seperti itu. Sedekah, ya sekarang udah boleh pulang kampung ya Pak. Kalau udah bulan mudik, mikirnya mudik pasti Pak. Ganti ban mobil 4 atau ganti mobil. Ganti mobil lebih gede lagi dah. Gak mikirin sedekah Pak, gak mikirin sedekah. Bahkan sang suami, para suami digeber untuk lembur. Betul nggak Pak? Karena kebutuhannya melonjak. Gak mikir sedekah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lagi mikir umroh. Ya Pak ya? Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk umroh yang berikutnya ya Pak ya. Amin, Masya Allah. Saya juga minta doa insya Allah 10 hari lagi saya berangkat ya Pak. Insya Allah di tanggal 3 Maret saya berangkat lagi ke Tanah Suci mendampingi para jamaah. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesempatan lagi yang belum. Kalau yang sudah bisa ke sana lagi. Amin ya rabbal alamin Pak ya. Semua dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Selain Ramadan saja Bapak Ibu sekalian, kita coba telah amati masing-masing. Ketika Bapak Ibu melaksanakan sholat tepat waktu dengan yang ditunda, itu coba khusyuan yang mana? Bapak sholat subuh Masya Allah berjamaah ya. Dengan maksudnya diimami, alhamdulillah bisa. Tapi kalau nanti bangun-bangun setengah 6, bangun jam 6 kurang seperempat, gimana sholatnya kira-kira? Buru-buru, sekedar biasanya. Apalagi yang sholatnya sering lalai. Ya sholat zuhur jam 3 pas, mending ya. Sekarang jam setengah 4 kok mau ya, asar. Ada juga sholat asar itu baru salam assalamualaikum, assalamualaikum, muadzin adzan. Jadi kayak dijamak dia. Dan itu banyak, saya sering lihat. Saya ngisi kajian di beberapa kawasan situ di Toyota itu. Subhanallah ya, kadang memprihatinkan. Di beberapa tempat ya, itu banyak yang sholatnya itu tertunda. Wallahu a'lam bishawab, karena kenapa. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu mampu untuk bersedekah. Mampu bersedekah atau mampu ibadah yang lain. Ketika Bapak mampu dan hari itu bisa kemudian ditunda oleh Bapak nanti dah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu mampu. Kemudian Bapak sebelum pandemi itu Bapak tunda nanti dah. Sekarang Allah lemahkan. Benar nggak Pak? Dengan berbagai peraturan. Bapak ada alasan lagi. Enggak mau karantina. Nggak mau dicolok-colok swab PCR, nggak mau. Yang kemarin nggak mau Bapak, yang kemarin nggak diapa-apain, maksudnya 2-3 tahun yang lalu nggak diapa-apain, Bapak belum mau. Sekarang adalah nggak mau juga. Semakin dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang para ulama ya itu menganjurkan sekali ketika memang ibadah itu bisa pada hari itu mampu, laksanakan Pak. Untuk masalah maksimal tidaknya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi jangan ditinggalkan, nanti deh biar ngumpul. Gak bisa. Apalagi masalah harta itu, Masya Allah. ATM-nya dipegang bapak lagi atau ibu, ya udah nggak bisa. Dikit-dikit ke ATM habis. Ya. Bahkan mungkin ada yang sudah niat banget. Ya, ada niat misalkan mau umroh gitu, 2 orang. Kemudian ada tanah sebelah yang mau dijual. Ya akhirnya Bapak tanah dulu apa ya? Tanah dulu dah, nanti umroh nanti tuh. Akhirnya Pak dipersulit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini loh maksudnya Pak. Bentuk menyepelekan ibadah itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah tersebut. Maka kenapa para ulama, Bapak Ibu sekalian, itu ketika mereka mendapati kemudahan, ketika bisa melakukan kebaikan di hari itu, mereka tidak akan menundanya. Bahkan keadaan mereka ketika dalam keadaan mungkin pada hari itu sedang sakit ya, Syekh bin Bas. Saya pernah menceritakan di sini juga ya Pak ya, Syekh bin Bas rahimahullah taala, ketika itu hari Selasa ya, tahun 2000-an ya. Ada datang kepada beliau lagi sakit Pak. Seorang yang minta pertolongan. Minta pertolongan kepada beliau. Minta bantuan, bentuknya mungkin dana. Apa kata beliau kepada ajudannya? Kasih dia. Lagi sakit beliau. Kata ajudannya, Syekh, bisa nggak kita nunggu Sabtu besok? Ini waktu itu hari Selasa ya Pak ya. Dan Sabtu besok. Syekh bin Bas apa yang dikatakan? Marah beliau. Beliau mengatakan, apakah kamu, apa engkau itu menjamin umurku sampai hari Sabtu besok? Waktu itu langsung dikasih dan kemudian beliau rahimahullah ta'ala meninggal di hari Rabu besoknya. Kebaikan beliau subhanallah. Bahkan beliau seorang mufti Saudi Arabia yang tidak pernah mengambil gaji Pak. Benar nggak? Iya. Dia pernah mengambil gaji. Subhanallah. Bahkan ada dulu seorang relawan sampai ke pelosok sana, sampai jauh dari kota kalau bahasa kita Pak. Karena Saudi juga ada yang daerah-daerah terpencil ya Pak. Kalau Bapak Ibu pergi haji dan umroh kan ke kota Mekah, semua bagus ya Pak. Subhanallah, bangunannya subhanallah cakep sekali. Tapi di sana-sana masih banyak. Nah ada seorang relawan yang datang datang ke pelosok sana jauh dari kota Pak. Dan kemudian ketemu dengan seorang ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua mengatakan, ya engkau dari kota. Oh iya dari kota. Apa kata wanita ini? Mengatakan, baligh salami ila Syekh bin Bas. Laki ibu-ibu ini mengatakan, yang di pelosok itu mengatakan, sampaikan salamku kepada Syekh bin Bas. Para relawan ini kaget. Loh, kok Syekh bin Bas? Mereka kenal Syekh bin Bas maksudnya. Di daerah pelosok sana. Kan aneh ya Pak ya. Apa kata perempuan ini Bapak Ibu sekalian? Ketahuilah, sebagian dari gaji beliau itu sampai kepada sini. Masya Allah. La ilaha illallah. Itu para ulama sekalian. Para ulama. Maka ketika mereka dengan syariat ini memuliakannya, terlebih dengan Ramadan. Maka jangan sampai untuk termasuk diri saya pribadi sih. Ketika kita mampu mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, jangan tunda. Menunda bahkan nanti itu bentuk bisa menjadi bentuk meremehkan dan menyepelekan amal ibadah ini. Yang pada akhirnya kata beliau rahimahullah taala ini buktinya. Dan itu sudah kita sendirilah Bapak Ibu bisa menilai. Waduh, iya juga ya. Saya ingin begini, dulu mampu, sekarang nggak bisa. Dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau amal ibadah aja, apa saja, coba aja. Termasuk thalabul ilmi seperti ini ya Pak ya. Dulu ketika kita waktu badan sehat, umurnya di bawah 50 ya Pak. Tapi banyak kan umur di berapa Pak? Tapi alhamdulillah Bapak luar biasa ya. Masih muda ya, masih muda-muda masyaallah, alhamdulillah. Iya kalau di masjid lain kalau udah mau kajian udah pada kabur duluan ya Pak. Kalau di sini alhamdulillah duduk semua ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Bapak Ibu ya. Iya luar biasa. Dan yang kedua kata beliau, tentu ini dia terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak sekalian, amal ibadah yang dilakukan dengan ogah-ogahan itu dapat pahala enggak? Hah? Wallah alam bissawab. Kalau toh mendapatkan pahala kan ukurannya berapa persen? Oleh karena itu ada sebuah hadis yang menceritakan, Bapak pernah mendengar juga ya, bahwa sholat seseorang itu pahalanya bisa 1/10, bisa 1/10. Itu tergantung dari apa Bapak sekalian?
dari tumanina, dari kekhusyuan, dari keseriusan dia melaksanakan ibadah tersebut. Sekarang pertanyaannya, ketika kita melaksanakan ibadah, semua ibadah itu datang dari hati atau sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja? Kan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Kan kita nggak tahu, Pak. Ada orang yang misalkan sholatnya Allahu Akbar, kita nggak tahu, karena dialah yang mengetahui, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, dan kemudian dia. Ya. Dan ini beliau rahimahullah taala menyitir sebuah firman Allah, dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 83. Ya. Bapak bisa, Ibu bisa baca nanti ya. Tapi ayat yang mulia ini dan surat At-Taubah ini berkenaan dengan sebuah cerita 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi radhiyallahu anhum. Siapa, Pak? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi radhiyallahu anhum. 3 orang ini adalah sahabat Nabi SAW, sahabat. Jadi ketika perang Tabuk, itu beliau bertiga ini tidak mengikuti perang. Sedangkan mereka sudah menyatakan dirinya untuk apa? Untuk menyerahkan jiwa raganya untuk Islam. Namun ternyata 3 sahabat ini tidak mengikuti perang. Dan ketika Nabi SAW pulang perang Tabuk, biasa beliau pulang dari kemana-mana itu langsung ke Masjid Nabawi dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan kemudian beliau duduk, dan kemudian para sahabat mengerumuninya biasa. Dan disitulah satu persatu, mulai dari orang-orang munafik itu menyetorkan ya. Oh ya Rasulullah, saya tidak ikut karena ini, saya tidak ikut karena ini. Kalau orang munafik banyak yang berbohong. Ya, berbohong. Karena ini mungkin istrinya sakit, anaknya sakit, tetangga tidaklah mungkin. 3 orang ini awalnya mau berbohong juga. 3 sahabat ini radhiyallahu anhum itu juga awalnya ingin berbohong juga. Namun ya Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan kemudian Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi itu tidak dibohong. Betul-betul jujur bahwa mereka bertiga itu tidak ikut karena tidak mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri. Memang sengaja enggak mempersiapkan diri. Kalau mau perang kan ya kudanya di ini, baju perangnya disiapin, bawa-bawaannya juga disiapin. Orang tidak betul-betul mengaku saya tidak mempersiapkan diri. Apa jawaban Nabi SAW? Ya. Maka kata Nabi SAW, fima ma'na. Baik, kalau seperti itu berdiri. Ketika berdiri kemudian kata Nabi SAW, tunggu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keputusan bagi engkau bertiga. Masya Allah. Dan kemudian mengatakan dia, menyampaikan kepada para sahabatnya Nabi, wahai para sahabatku, tidak boleh ada yang menegur 3 sahabat ini. Bahkan istri-istrinya pun nggak boleh. Ayo Pak, Bapak kenal dekat sama Pak RT sama Pak RW, ketika ketemu di jalan, gimana Pak perasaan Bapak? Ibu diplengosin bahasa Jawanya plengosin Pak ya. Itu nggak sama orang yang jangan diajak bicara sahabat ini, Masya Allah. Sampai istri-istrinya pun dilarang. Ini hukuman Pak. Jalanlah 1 minggu. Ini udah menangis, udah kayak apa nih 3 sahabat ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. 6 minggu berarti berapa ini Pak? 1,5 bulan, 6 minggu. Berapa hari? 45 hari ya? Persis di hari ke-50. Persis di hari ke-50 Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surat At-Taubah 117 sampai 119 kalau Bapak pengen buka. Itu adalah Allah menerima tobat 3 sahabat ini. Itu sudah perasaannya seperti apa?
ya bertakbir, sujud syukur. Tahu-tahu ditanya sama Pak RT. Tahu-tahu ditanya oleh Pak RW. Masya Allah, luar biasa Pak. Ini tidak ditanya oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, bahkan istrinya sendiri yang dilarang. Ceritanya panjang sebenarnya, saya singkat seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita tunda-tunda, amal ibadah yang kita sepelekan sekarang ini, itu adalah hukuman bagi kita dari perbuatan kita sendiri. Nah, sekarang berkenan Ramadan, maka tentu lebih-lebih lagi Bapak sekalian. Tadi disampaikan di awal, Ramadan merupakan bulan berkumpulnya ibadah. Saya mau tanya, mampukah kita melaksanakan ibadah itu semuanya? Kita juga bertanya kepada para ulama. Imam Asy-Syafi'i tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa beliau rahimahullah taala itu 60 kali. Terus berarti nggak pernah ngebuburit dong Syekh Imam Syafi'i? Nggak pernah. Belanja, belanja kali Pak. Cuma nggak terlalu memikirkannya kita. Ya betul Pak. Itu dari Al-Quran saja loh Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang kita ingin mempraktikkan mereka kewalahan. Bagaimana dengan ibadah mereka? Ibadah membaca kitab, thalabul ilmi seperti ini. Subhanallah. Itulah para ulama. Mencontohkan kebaikan bukan kita. Karena mereka memang al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka apa persiapan kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Tentu seorang yang ingin mendapatkan kebebasan dari api neraka di bulan suci Ramadan dan ingin diterima amalnya, dihapuskan dosa-dosanya, maka memiliki bekal. Ya. Bekal yang pertama, ini sampai jam berapa, Pak? Syuruk ya. Ini sebentar lagi syuruk nih, Pak. Bekal yang pertama tentu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita harus banyak berdoa. Meminta agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Berdoa enggak selama ini, Pak? Berdoanya yang sisipkan, Pak. Doa pakai bahasa Indonesia kan boleh. Ya Allah, sampaikan aku dalam bulan suci Ramadan, ya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan keterangan dari Mu'alla bin Al-Fadl. Para ulama tabi'in mereka berdoa seperti ini. Ya, mengatakan apa? Kanu yad'unana sittata ashhur yad'una Allah sittata ashhur an yuballighhum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Para ulama tabi'in ya menceritakan bagaimana keadaan ulama tabi'in dan para sahabat. Itu mereka kanu yad'unallaha sittata ashhur. Mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan di dalam bulan suci Ramadan itu. Mereka doa sejak berapa bulan? Sittata ashhur. 6 bulan sebelum Ramadan Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan apa ya? Kalau bulan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, Pak? Bulan Ramadan bulan ke 9. 9 ya Pak. Kurangi 6. Berarti bulan ke 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal Bapak udah doa belum? Enggak mikir. Enggak berpikir ya Allah masih jauh ini Ramadan gitu ya. Bahkan yang terjadi adalah Ramadan besok loh kan. Apa yang terjadi malah seperti ini. Para ulama beda, mereka meminta agar diberikan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan itu sittata ashhur an yuballigh Ramadan, sebelum 6 bulan itu. Ya, mudah-mudahan kita juga ada ya Pak. Ya Allah, berilah kebaikan pada kami bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini misalkan seperti itu. Dan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan setelah bulan Ramadan selesai, Bapak Ibu sekalian, itu mereka juga tidak berhenti doa. Cuma doanya isinya lebih ada yang lain, yaitu ingin ya, doanya itu adalah agar amal ibadah selama bulan Ramadan itu
terima. Kalau kita beda lagi, udah habis Ramadan ya udah nggak mikir apa-apa, terima kayak enggak juga terserah Allah. Masya Allah ya, hebat sekali kalau bapak seperti itu. Tidak ada rasa kekhawatiran ketika habis Ramadan itu, ya Allah terima nggak amal ibadah. Berbeda dengan para ulama tabi'in. Ya, maka seorang ulama tabi'in mengatakan, ya, menceritakan tentang keadaan ulama tabi'in. Ya, adraktuhum, ya, kata ini seorang ulama namanya Abdul Rauf rahimahullah taala, ya, saya lupa namanya. Abdul Rauf Abu Aziz kalau tidak salah. Beliau mengatakan adraktuhum yajtahiduna fi amali salih. Jadi saya mendapatkan, kata beliau ini, ulama tabi'in itu ketika masuk bulan Ramadan, yajtahiduna fi amali salih. Mereka itu bersemangat untuk beramal saleh. Tuh Pak, para ulama. Ya, faida amilu, ketika mereka melaksanakan, artinya sudah lewat Ramadan. Ya. Kemudian hinggap di hati-hati mereka itu ham. Ya, adraktuhum yajtahiduna fi amali salih faida amilu faida fa'alu, dia hinggap di hati-hati mereka itu ham, alham, kekhawatiran. Apa kekhawatiran mereka Pak kalau udah mau menjelang lebaran? Kekhawatiran mereka bukan karena nggak dapat THR nggak bisa pulang kampung, bukan sedih begitu. Tapi yang mereka khawatirkan ayuk balaminhum amla. Yang mereka khawatirkan adalah amal ibadah mereka diterima atau tidak. Coba. Makanya disebutkan tadi wa yad'una husitata asyhur an yataqabbala minhum. 6 bulan ke depan sampai dengan Rabiul Awal tadi itu berdoa yang isinya adalah Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Ya kita berdoa enggak? Insyaallah, doa insyaallah. Tapi sesaat mau lupa lagi ke sana. Mintanya kembali kepada dunia lagi. Ya Pak ya. Jadi doa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya doanya memang tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak ada dalil khusus, tidak ada. Ada pun doa yang sering Bapak dengar, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Itu kalau disandarkan kepada Nabi SAW adalah hadis dhaif. Kalau disandarkan kepada Nabi SAW itu hadis dhaif. Tapi kalau memang Bapak ingin berdoa yang dengan doa yang gitu, itu boleh. Bedakan ya Pak ya. Bedakan. Jadi misalkan gini Pak. Bapak ketika berbuka puasa bacanya Bang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat dhama'u wa talatan uruku wa sabatal ajr insyaallah. Seperti itu ya. Kalau dinilai dari derajatnya maka hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, Bapak jangan marah. Kok dhaif? Memang dhaif. Para ulama mengatakan. Tapi ya, kalau Bapak ingin berdoa karena memang kita dianjurkan ketika mau berbuka puasa itu dianjurkan banyak berdoa. Nah, ketika berdoa, Bapak baca doa itu. Allahumma laka sumtu, maka para ulama boleh saja. Yang penting Bapak jangan menyandarkan doa ini kepada Nabi SAW. Atau Bapak terjemahkan misalkan ya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, puasaku itu untukmu. Kan sama aja Bapak Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kan sama aja, pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin Bapak gini mengatakan, ya Allah sampaikan aku ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Kan sama aja kalau di bahasa Arab kan Allahumma balighna ila Ramadan. Sama di dalil yang tadi Bapak bilang dhaif tadi. Jadi bedakan ya, boleh. Ya, seperti itu. Pakai bahasa Indonesia apa lagi nggak nyambung bahasa Arab juga bisa. Ya, jangan doa, banyak berdoa. Ini udah mulai berdoanya lebih mumpung lagi Pak, ya Allah bisa kesehatan. Yang kedua, saya singkat Pak ya, karena sudah waktunya ini. Yang kedua adalah taubat Bapak. Ya, ini sebenarnya pembahasannya panjang nih tentang taubat ini, tapi Masya Allah ya, karena waktunya tidak ini. Jadi maksiat itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya yang menyebabkan lemahnya semangat amal ibadah kita itu maksiat.
Jadi tertutup. Ya. Dikatakan kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan seperti man nastati'u qiyamul lail. Mengapa kami tidak mampu melakukan salat malam? Apa kata beliau? Dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian. Ya. Dosa-dosa kalian itu yang telah menghalangi ibadah kalian. Artinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, amal ibadah apapun kalau kita tuh susah dan sulit, itu nggak usah nyalain orang lain dulu. Salahkan kepada diri kita. Kenapa kita kok kalau masalah sedekah tuh saya tuh paling anti? Kenapa seperti itu, Pak? Karena mungkin Bapak Ibu terhalangi oleh sebuah maksiat. Sholat malam susah sekali. Kenapa? Ya, sholat malam susah kenapa? Sedangkan Bapak Ibu bisa melek sampai kalau nonton bola ya Pak. Kalau Bapak tahu jadwal final bola ya, itu kira-kira Bapak jam bekernya bunyi atau bangun sebelum bunyi? Bangun sebelum bunyi. Tapi kenapa kalau sholatku, Masya Allah, bunyi aja udah matiin saja. La ilaha illallah. Ini nggak usah jauh-jauh Pak. Ya Allah, itu beratnya kita untuk melakukan ibadah itu karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ya, hirmanu ta'ah. Jadi terhalangnya ketaatan itu disebabkan karena keburukan, karena kemaksiatan. Maka singkatnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah yang begitu banyak nanti di bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Maksiat fardzubillah yang mungkin sampai hari ini, sampai detik ini kita masih lakukan, hilangkan. Coba, ibu bapak pasti merasakan nikmatnya melakukan amal ibadah ketika itu Bapak Ibu sekalian. Maka ini sudah berhubungan. Jangankan masalah ibadah Bapak Ibu sekalian, masalah kelakuan anak kita juga sering luput dari kita. Kamu kok bandel banget. Ada yang ngomong nih, Pak, Bapak ngasih harta dari mana? Gitu ya Pak. Kalau anak bandel, istrinya juga kok bandel sama bapak. Jangan nanya-nanya dulu. Nanya kepada dari mana bapak ngasih nafkahnya. Tuh Pak. Yang berhubungan, sangat berhubungan. Yang dikasih yang penting bapak ngasih, yang penting istri anak seneng. Mau dari mana kek. Yang terjadi itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maka ibu-ibu jangan mau kalau dikasih. Kalau ditanya dari mana nih Pak? Dari gaji lah. Kalau digaji ya alhamdulillah. Tapi kalau dari yang lain jangan. Ya, ini dari apa namanya? Seripilan. Seripilan apa Pak namanya ya? Wah. Ini apa? Serpilan. Itu serpil dari mana nih? Ya biasa kalau ada supir-supir pada ngasih. Nah, tanya lagi tuh. Nah, itu termasuk risyah bukan? Termasuk nyogok bukan? Termasuk apa bukan? Dan seterusnya. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yakni ini sebenarnya panjang saya ini ya karena enggak cukup ternyata. Yaitu latihan amal soleh mulai dari hari ini. Amal ibadah yang berhubungan dengan Ramadan kita mulai hari ini. Latihan. Apa yang identik dengan Ramadan? Saum, siamnya itu Pak. Bahkan insya Allah Bapak akan lebih hebat. Kenapa? Kalau puasa sunnah itu kan hebat. Karena Bapak puasanya sendirian, bener gak? Di rumah istri makan, anak makan. Di kantor juga kalau ada jam istirahat pada makan, Bapak diem aja. Kan hebat. Kalau Ramadan semuanya puasa. Bapak kuat ya memang semuanya puasa. Pulang gak ada tuh. Apa namanya? Piring pun dia gak ada. Nah kalau yang sendiri aja kuat, apalagi? Nah, jadi hari pertama gak? Jam 9. Aduh,
Ini kalau maaf ya anak-anak kita nggak apa-apa. Ya Pak ya, kalau anak-anak kita bapak-bapak masih lihat jam, masih jam 12. Beban sekali itu puasa itu. Tapi kalau udah terbiasa subhanallah Pak, Bapak mau nyangkul orang-orang kampung tuh nyangkul, biasa aja. Pulang sore Masya Allah ya. Langsung minum bismillah, nggak kayak gitu, menggebu-gebu juga enggak gitu, karena udah terbiasa. Tapi kalau nggak biasa gimana? Dan ibadah yang lain, sholat malam pula. Ramadan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu kan ada puasa ya, sholat malam, puasa, sholat tarawih. Itu minimal misalkan 11 rakaat. Ada yang mungkin 23 rakaat, ada yang mungkin yang lebih. Jangankan 11 rakaat. 3 rakaat ya Pak, 2 sama 1. Itu aja enggak. Gimana Pak? Iya malam pertama iya Bapak semangat banget. Malam pertama kenapa? Siangnya belum puasa. Besok sore udah mulai yang lemas. Makannya banyak kekenyangan. Pengennya softnya di belakang sana. Nanti Bapak keluar 2 rakaat aja dah. Kan sunnah. Kata gitu ya mulai ya. Kan sunnah katanya. Besok-besok itu sana anak-anak pada sana, ibu mah sunnah ini. Lama-lama itu lama-lama. Atau minimal ntar malam dah gitu. Gimana bisa ntar malam? Habis isya yang masih barang melek aja nggak bisa. Subhanallah. Itulah Bapak sekalian rahimakumullah. Amal ibadah tidak akan bisa ini. Tilawatul Quran. Ya tadi lemes siangnya. Sekarang aja nggak pernah baca Al-Quran. Mulai Pak pagi mungkin nggak usah lama-lama lah, setengah jam saja. Kasih waktu untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya amal ibadah. Ya. Jangan sampai nanti kaget. Ya. Karena bulan Ramadan itu para ulama mengatakan bulan memanen, bukan bulan menanam. Ya. Bukan bulan menanam Bapak Ibu sekalian. Yang disebut bulan menanam itu apa Pak? Jadi bulan memanen itu maksudnya bulan yang nanti udah enak begitu. Ya para ulama mengatakan kan ya, bulan Rajab, syahrul zira. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Nah, bulan Rajab ini menanam maksudnya gimana? Latihan udah mulai, latihan amalan. Nanti di bulan Sya'ban itu bulan menyiram, disemangatin. Semangat lagi nih, apa namanya di bulan Sya'ban. Maka Nabi dalam sebuah hadis ya disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau tidak pernah melakukan amal ibadah puasa hampir 1 bulan selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Beliau radhiyallahu sallallahu itu melaksanakan ibadah puasa paling banyak selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi artinya siram lu semangatin lagi. Jadi pertama di bulan Rajab ini kita mulai beramal, baca Al-Qur'annya mulai. Di bulan Sya'ban tingkatin. Maksudnya disiram biar semangat lagi. Nah, wa Ramadan syahrul hasad lizira. Yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Panen, Bapak udah terbiasa bagaimana? Justru Bapak kadang kala ya kalau orang udah terbiasa itu kekurangan waktu justru. Kalau Bapak kan kelebihan waktu. Mau ngapain ya? Gitu ya Pak? Bingung ya Pak ya? Mau ngapain nih saya? Baca Al-Quran? Males. Ya. Kalau ini bahkan kekurangan. Saya lagi baca Al-Quran pengen sedekah. Kalau lagi sedekah pengen amal lain. Ibarat Bapak zikir ya. Lagi subhanallah. Ini hati pengen baca alhamdulillah. Kalau punya mulut 3 mah ini alhamdulillah disodong. Dia dapat pahala banyak begitu. Kita mah 1 aja enggak. Itu karena tidak dilatih dari sekarang. Ya Bapak sekalian rahimakumullah. Ya. Jadi jangan dibalik. Bulan Ramadan itu bulan menanam, bulan memulai ibadah. Susah. Kalau Bapak memulai amal ibadah itu di bulan Ramadan, aduh. Kewalahan Bapak nanti. Berat sekali. Karena bulan Ramadan itu ibadahnya beruntun. Setelah ini, setelah ini, gitu ya Pak. Ulayyaum. Ya, 1 bulan itu. Gak kuat Bapak. Ya, habis sholat isya, sholat tarawih. Habis sholat tarawih tadarus. Habis tadarus sholat malam. Habis sholat malam sahur.
Habis sahur subuh, habis subuh kajian seperti ini mungkin. Setelah itu kerja misalkan. Wah, masya Allah. Jangan memulai di bulan suci Ramadan, berat sekali, berat. Oleh karena itu bulan peningkatan, bukan bulan memulai ya Ramadan itu. Bulan ditingkatin, udah ada ditingkatin. Jadi bukan belum ada diadain. Itu namanya Bapak memulai. Yang nggak pernah sholat malam Ramadan belum, coba aja. Udah gitu imamnya panjang bacanya. Nanti Bapak batuk-batuk lagi. Saya pengalaman. Tadi nggak kepanjangan nih Pak ya. Di sini nggak ada yang dahem sih. Ada yang tadi setuju nih. Nanti besok lebih panjang lagi. Saya jujur saja kalau taraweh saya ngomong pertama DKM-nya. Pak, biasanya taraweh berapa menit? 40 menit Ustadz. Oh, siap. Berapa menit Pak biasanya? Terserah Ustadz. Serius nih. Jangan panjang-panjang Ustadz. Kalau udah 40 menit, Ustadz kok kependekan? Katanya 40 menit. Gitu. Biasa seperti itu. Biasanya ngomong dulu Pak, sampai bismillah ini jahrin enggak? Berapa rakaat? 22 atau 44? Saya tanya detail Pak, jangan sampai saya salam makmumnya. Gitu. Apalagi ibu kan ditutupin seperti itu. Jadi saya biasanya detail Pak ya. Singkatnya demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini sebenarnya panjang banget dengan bahasan yang ini. Namun intinya adalah 3 itu. Para ulama menjelaskan bahwa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan adalah yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lepas doa. Dengan doa mungkin Allahumma sallimni ila Ramadan. Ini doa sahabat nih Pak, bukan doa dari Nabi nih Pak. Ya, doa ulama. Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan sampaikan Ramadan untukku. Atau pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Ya Allah, tahun ini aku sampaikan aku dalam bulan Ramadan ya Allah. Mudahkan aku di bulan Ramadan untuk ibadah. Enggak apa-apa. Jadi enggak harus pakai bahasa Arab kalau memang tidak bisa. Yang kedua, bertobat. Jadi amalan-amalan yang memang maksiat Pak sampai hari ini masih berlanjut, falidzubillah ya. Kita nggak tahu ya Pak, apa bohongnya, apa maksiat yang lainnya, ya itu sudah disudahin gitu Pak. Dan Ibu ya juga ya, bohongnya, katanya uang belanja habis Pak gitu. Ternyata memang dikumpulin buat Ramadan ya Pak ya. Kalau itu sih, tapi jangan bohong, bilang aja disimpan setengahnya gitu ya. Buat Ramadan, takutnya kayak kemarin Ramadan kita nggak punya duit, orang-orang pada beli baju baru kita enggak gitu ya, walaupun dikasih sama anak ya, tapi kan kalau nggak beli sendiri gitu, nggak bisa milih Pak ya kalau dibeli anak. Dan yang ketiga adalah latihan amal ibadah yang mulai dari hari ini kita bisa sampaikan, mulai dari tilawatul Qur'annya, mulai thalabul ilminya, mulai sholat malamnya ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang identik dengan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan dijadikan hari atau bulan memanen pahala. Demikian Bapak, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.